Seorang pria mengendarai supercar seharga 30 juta setiap hari. Tapi ia hanya ingin menjadi sopir taksi. Karena hanya dengan menyelesaikan satu pesanan, ia bisa menghasilkan 50 juta. Namun kemarin, Lin Yi masih seorang pecundang yang baru saja dipecat. Ia baru saja akan mengeluh kepada pacarnya. Tapi di telepon, pacarnya malah memutuskan hubungan. Tepat ketika Lin Yi berpikir ia akan kehilangan segalanya, sebuah titik balik terjadi. Selamat datang di sistem pengalaman semua profesi. Saya pelayan Anda, Ling Wei. Anda dapat memilih profesi baru secara acak setiap minggu. Selama Anda menyelesaikan tugas, Anda akan mendapatkan hadiah. Tanpa ragu, Lin Yi memilih konfirmasi. Selamat kepada tuan rumah yang telah terdaftar sebagai sopir baba, memperoleh uang tunai 10 juta, dan hak pengendali Hotel Peninsula, serta bonus supercar Pagani. Sistem menyerahkan kunci. Lin Yi segera menerima pesan. 10 juta telah ditransfer. Kemudian dia pergi ke tempat parkir bawah tanah, dan bertemu dengan CEO Ji Qingyan, yang sedang memeriksa mobilnya dengan cemas. Lin Yi pun mendekatinya, dan menawarkan tumpangan. Saat keduanya asyik mengobrol, seorang pria berambut pirang merangkul bahu Ji Qingyan. Mobil apa yang bisa dikendarai oleh pecundang sepertimu? Lebih baik naik mobil sportku seharga 2 juta. Ji Qingyan segera melepaskan diri. Li Yunhang, dasar mesum. Aku tidak akan pernah menerimamu. Melihat itu, Lin Yi segera membela Ji Qingyan, dan mengatakan mobilnya ada di dekat sini. Tapi Li Yunhang tetap saja memaksa. Ia berpikir, apa yang bisa dilakukan orang miskin? Namun detik berikutnya, ia langsung tercengang, karena yang terparkir di depannya adalah Pagani seharga 30 juta. Lin Yi mengeluarkan kunci dan membuka mobilnya. Dengan sopan membukakan pintu. CEO Ji, silakan masuk. Li Yunhang langsung berubah sikap, dan ingin menyanjung Lin Yi. Namun yang ia dapatkan, hanyalah asap knalpot. Di dalam mobil, Ji Qingyan bingung. Bukankah kau hanya karyawan biasa? Bagaimana bisa mobilmu lebih bagus dariku? Lin Yi hanya tersenyum tipis. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Sebenarnya aku anak orang kaya. Ia lalu meminta Ji Qingyan untuk mengeluarkan ponselnya, dan berhasil memesan baba. Tak lama kemudian, mereka sampai di tujuan. Begitu Ji Qingyan pergi, sistem muncul. Selamat kepada tuan rumah yang telah menyelesaikan pesanan pertama. Hadiah uang tunai 50 juta yuan. Penyelesaian profesi 5%. Melihat notifikasi transfer di ponselnya, Lin Yi berseru, ini luar biasa. Malam harinya, ia pergi ke hotel untuk mengambil alih bisnisnya. Tapi ia melihat mantan pacarnya dipeluk pria lain. Saat melihat Lin Yi, Liu Sisi mengerutkan kening. Pria yang bersamanya langsung mengejek. Kau, orang miskin kelas bawah. Bagaimana bisa masuk ke sini? Setelah itu, dia memanggil satpam untuk mengusir Lin Yi. Namun, sedetik kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Semua satpam membungkuk 90 derajat. Selamat datang, Tuan Lin. Liu Sisi tidak percaya. Seorang salesman rendahan, bagaimana mungkin menjadi pemilik hotel? Sampai manajer datang, dan meminta Lin Yi ke ruang rapat untuk melaporkan pekerjaan. Saat itulah dia tersambar petir. Ada apa ini? Apakah aku melewatkan kesempatan dengan seorang pewaris super kaya? Di ruang rapat, manajer membawa setumpuk laporan keuangan. Tentu saja Lin Yi tidak mengerti. Saat dia merasa sangat canggung, seorang karyawan wanita bergegas masuk. Ternyata ada masalah dengan layanan rental mobil. Pelanggan ingin mengajukan komplain ke hotel. Lin Yi memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan ruang rapat, dan mengetuk pintu kamar 1704. Pelanggannya adalah seorang wanita cantik. Karena ketampanan Lin Yi, kemarahan Gu Jingshu langsung mereda. Bukan masalah besar, siapkan saja mobil lain untukku. Lin Yi tidak ragu, dan langsung mengeluarkan kunci Pagani, beserta layanan antar jemput khusus. Gu Jingshu segera mengganti gaunnya, dan bersiap untuk pergi ke pesta. Namun, saat mereka turun, Liu Sisi tiba-tiba berlari menghampiri. Dia berharap Lin Yi bisa memaafkannya. Ternyata, sejak mengetahui Lin Yi kaya, dia memutuskan hubungan dengan pria yang bersamanya tadi. Dia pikir dengan memanfaatkan hubungan masa lalu, Lin Yi pasti akan melupakan masa lalu. Namun, tak disangka, Lin Yi hanya melontarkan dua kata dingin. Enyah. Liu Sisi memaksakan diri mengeluarkan air mata. Kau tidak boleh berubah hati hanya karena kaya. Lagi pula, aku pasti lebih baik darinya. Gu Jingshu mencibir, dan mendekatkan tubuhnya ke Lin Yi. Dia baru saja memujiku, lebih hebat dari mantan pacarnya. Mengetahui Gu Jingshu membantunya, Lin Yi merangkulnya. Mereka saling menatap penuh kasih, membangun suasana romantis. Benar-benar memadamkan harapan Liu Sisi. Sebelum pergi, Lin Yi memperingatkan agar Liu Sisi menjauhinya. Tak lama kemudian, mobil sampai di Hotel Jinxiu, tempat Gu Jingshu menghadiri pernikahan. Dengan kehadiran Lin Yi dan mobil mewahnya, Gu Jingshu mendapatkan banyak perhatian. Setelah itu, Lin Yi kembali ke kontrakannya, dan membayar sewa yang tertunggak 2 kali lipat. Ia kembali ke Peninsula Hotel, mulai belajar menikmati hidup. Namun, detik berikutnya, Lin Yi menerima pesanan dari Ji Qingyan. Dia segera tiba di depan Biro Konstruksi dan Perumahan. Begitu Ji Qingyan masuk ke mobil,
Sistem tiba-tiba muncul di sampingnya. Selamat, Tuan. Anda telah berhasil menerima pesanan kedua. Misi tersembunyi diaktifkan. Antar dua wanita cantik dengan skor di atas 85. Dan Anda akan dihadiahi 10.000 poin keahlian. Dan penyelesaian misi akan meningkat menjadi 50%. Sebelum Lin Yi sempat bergembira, dia melihat Ji Qingyan tampak cemas. Ternyata perusahaannya akan mengadakan konferensi pers. Tetapi belum menemukan hotel yang tersedia. Mendengar ini, mata Lin Yi langsung berbinar. Dia menyarankan agar Ji Qingyan mencoba Peninsula Hotel. Mungkin akan ada kejutan. Ji Qingyan hanya tersenyum tipis. Tidak ada gunanya, manajer bilang jadwalnya sudah penuh. Lin Yi kemudian bertanya sambil tersenyum. Bagaimana jika aku bisa memesankannya? Ji Qingyan tentu saja tidak menganggapnya serius. Dia tertawa dan berkata, hadiah apa yang kau inginkan? Lin Yi dengan tegas bertaruh 10 kali skuad. Dia mengemudi dengan cepat ke Peninsula Hotel, lalu meminta resepsionis memanggil manajer, Wang Tianlong. Mengetahui Lin Yi datang sendiri, Wang Tianlong tidak berani mengabaikannya. Dia sangat hormat pada Ji Qingyan, dan langsung menyetujui persyaratannya. Begitulah, konferensi pers Ji Qingyan berhasil dipesan. Setelah menyelesaikan beberapa detail, mereka berdua kembali ke Pagani. Lin Yi tiba-tiba mendekati Ji Qingyan, dan bertanya apakah dia bisa menepati janjinya. Ji Qingyan langsung tersipu malu, dan berkata mobilnya terlalu sempit. Lebih baik di rumahnya saja. Namun, sebelum dia selesai bicara, Lin Yi menginjak pedal gas. Pagani meraung seperti binatang buas. Hanya dalam belasan menit, mereka tiba di Villa Yunsui. Awalnya, Ji Qingyan hanya ingin asal-asalan saja. Tetapi ketika dia melihat Lin Yi sedang bersiap-siap, dia hanya bisa menggertakkan giginya, dan mulai melakukan gerakan memalukan itu. Siapa sangka, setelah skuad pertama, ayahnya tiba-tiba membuka pintu, dan melihat apa yang terjadi. Saat itu, ketiganya membeku di tempat. Ji Qingyan adalah yang pertama memecah keheningan, dan bertanya kepada ayahnya mengapa dia kembali. Ayahnya langsung terdiam. Kalau aku tidak di rumah, apa aku harus bersembunyi di bawah mobil? Ji Qingyan buru-buru menjelaskan, bahwa Lin Yi hanyalah instruktur yoganya. Tetapi Ji Antai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Instruktur yoga mana yang langsung turun tangan? Mereka biasanya hanya duduk dengan tenang. Sebelum Ji Qingyan bisa menjelaskan lebih lanjut, ayahnya duduk di sebelah Lin Yi dengan wajah muram. Dengan sikap seorang mertua, ia menginterogasi Lin Yi. Saat mengetahui Lin Yi adalah supir taksi online, Ji Antai melotot dan hampir pingsan karena marah. Tapi saat mendengar Lin Yi mengendarai Pagani, ekspresinya langsung berubah. Ia memuji Lin Yi, dan mengatakan bahwa menggunakan mobil sport untuk menjadi supir taksi online menunjukkan kepribadian yang membumi. Ia merasa tenang mempercayakan putrinya kepada Lin Yi. Ia kemudian mengundang Lin Yi untuk menghadiri ulang tahun kakeknya yang ke-80. Setelah itu, ia berbalik dan pergi, memberi mereka berdua ruang untuk sendiri. Menyadari ayahnya salah paham tentang hubungan mereka, Ji Qingyan ingin menjelaskan, tapi tiba-tiba, Lin Yi mendekatinya, karena sudah terjadi salah paham. Mengapa tidak melanjutkannya? Wajah Ji Qingyan memerah. Ia mengira Lin Yi akan menciumnya, jadi ia segera mendorongnya. Tanpa disangka, Lin Yi justru serius, dan hanya ingin mengajarkan gerakan yoga. Sebelum suasana semakin hangat, ponselnya tiba-tiba menerima pesan. Ternyata itu dari mantan rekan kerjanya, yang ingin mengadakan pesta perpisahan untuknya di Yipinju. Lin Yi tidak menolak, dan memberitahu Ji Qingyan bahwa sisa latihan skuad akan dilanjutkan lain kali. Ia kemudian bergegas menuju tempat pesta. Tapi saat tiba di Yipinju, ia menyadari ada yang tidak beres. Kebanyakan rekan kerjanya hanya berpura-pura sedih, padahal diam-diam mengejeknya karena tidak pandai bergaul. Huang Youwei dengan bangga berkata, selalu menjadi yang terbaik dalam penjualan, tapi tetap dipecat. Ia lalu bersulang dengan Wang Dong, dan sengaja menyebutkan tentang promosi jabatannya yang akan datang. Mendengar itu, wajah Lin Yi menjadi dingin. Rasanya ini bukan pesta perpisahan untukku, tapi kalian sedang pamer. Wang Dong langsung berdiri dan mengejek. Lebih baik kau pulang ke desa, atau rumahku masih butuh penjaga pintu. Lin Yi mengatakan tidak perlu repot-repot. Ia sedang menjadi supir taksi online. Sebelum rekan kerjanya kembali menghinanya, mereka diinterupsi oleh pelayan yang bertanya, Pagani di bawah milik siapa? Mendengar tentang mobil mewah itu, semua rekan kerjanya langsung melihat ke jendela untuk mengaguminya. Lin Yi dengan tenang bertanya ada apa? Wang Dong langsung mencibir, mobil mewah itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi detik berikutnya, Lin Yi mengeluarkan kunci Pagani. Orang-orang yang tadinya sombong langsung tercengang. Sikap mereka pun berubah menjadi hati-hati. Lin Yi tentu saja tidak peduli dengan mereka. Ia hanya menawarkan untuk mengantar Wang Ying pulang. Karena sebelumnya, hanya Wang Ying yang membelanya. Tanpa disangka, Wang Dong justru tidak tahu malu, dan menarik Lin Yi untuk meminta maaf. Lin Yi mencibir dan berkata, sekumpulan sampah berpandangan pendek. Setelah itu, ia mengendarai mobilnya dan pergi dari hotel bersama Wang Ying. Karena ini pertama kalinya naik mobil sport mewah, Wang Ying sangat bersemangat sepanjang jalan. Percakapan mereka berdua pun cair. Lin Yi memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatnya memesan Papa Express.
Setelah pemindaian, sistem hanya memberikan skor 84. Lin Yi agak bingung, karena penampilan Ying Jie secara keseluruhan tidak buruk. Seharusnya skornya tidak berhenti di situ. Maka dia bertanya kepada Wang Ying, bagaimana cara meningkatkan pesona wanita. Ying Jie langsung mengerti, dan segera mengeluarkan stocking Balenciaga dari tasnya. Lalu perlahan memakainya. Sistem kemudian melakukan pemindaian kedua. Benar saja, kali ini akhirnya mencapai nilai minimum. Selamat, tuan rumah telah menyelesaikan misi tersembunyi. Tingkat penyelesaian pekerjaan 15%. Hadiah. 1 set lengkap Villa Kyushuge. Tak lama, mobil sampai di kompleks apartemen Zuying. Wang Ying bertanya kepada Lin Yi sambil tersenyum. Mau mampir, aku sendirian di rumah hari ini. Namun, Lin Yi hanya memikirkan hadiahnya, dan tidak memberi Wang Ying kesempatan sama sekali. Keesokan harinya, dia datang lebih awal ke Kyushuge, untuk mengambil sertifikat kepemilikan propertinya. Siapa sangka, begitu masuk, dia diremehkan oleh mantan rekan kerjanya, yang bahkan mencoba mengusirnya dari lobi. Untungnya, manajer Wang datang tepat waktu, dan menghentikan Zhang Mengyu. Dia lalu mendekatkan, ini adalah klien yang membeli 10 unit sekaligus. Siapa yang tidak ingin mengenalnya? Tapi Zhang Mengyu tidak percaya, dan terus mengeluh tentang Lin Yi kepada manajer. Akibatnya, manajer menjadi sangat marah, dan langsung memecatnya. Kemudian, dia membungkuk dan meminta maaf kepada Lin Yi, dan menyuruh seseorang mengambil sertifikat kepemilikan properti. Melihat ini, Zhang Mengyu langsung lemas. Dia tidak percaya bahwa pecundang sebelumnya sekarang telah menjadi orang kaya raya. Setelah selesai, Lin Yi bermaksud kembali ke Hotel Peninsula. Tetapi di tengah jalan dia menerima pesan dari Ji Qingyan. Ternyata dia telah menemukan kebenarannya, dan telah memecat orang yang menjebaknya, termasuk Wang Dong tadi malam. Dia memberitahu Lin Yi bahwa dia bisa memilih posisi apapun di perusahaan, asalkan dia datang sekarang untuk menjadi sopirnya. Sistem juga mengeluarkan misi baru. Dapatkan 2 ulasan bintang 5, untuk mendapatkan 200.000 poin kemahiran, dan tingkat penyelesaian pekerjaan 25%. Setelah mengantar Ji Qingyan ke tujuan, Lin Yi tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan, dan segera memintanya untuk memberikan ulasan yang baik. Namun, Ji Qingyan ternyata licik, dan ingin menukarnya dengan skuad jam yang belum selesai. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yi langsung mendekatkan dirinya ke dinding, dan berbisik, ulasan baik tidak perlu, tapi tak satu es pun yang boleh terlewat. Setelah berkata demikian, ia membantu Ji Qingyan melepaskan sabuk pengamannya, memberinya tatapan penuh arti, membuat wajah Ji Qingyan memerah saat keluar dari mobil. Namun, adegan ini kebetulan dilihat oleh Wang Ying. Ketiganya saling berpandangan terkait dengan orang yang dipecat. Wang Ying langsung mengerti, meskipun Ji Qingyan mengatakan tidak akan memberi, tapi setelah mereka berdua masuk ke perusahaan, Lin Yi tetap mendapatkan ulasan bagus. Pada saat itu juga, ponselnya menerima pesanan baru. Pelanggan mengatakan, hanya jika Lin Yi setuju untuk berpura-pura menjadi pacarnya, ia akan memberikan ulasan bintang 5. Ulasan bagus. Hal baik seperti ini, siapapun mungkin tidak akan menolaknya. Tak lama kemudian, Lin Yi tiba di Tianyi Jiayuan. Setelah mengetuk pintu, ia menyapa dengan antusias. Melihat kecantikan yang luar biasa ini, jantung Xia Xinyu berdebar kencang. Akhirnya, ibunya tersadar, dan mengundang Lin Yi masuk. Ayah Xia langsung bertanya tentang pekerjaan Lin Yi, tapi saat mendengar ia seorang sopir taksi online, ekspresi kedua orang tua itu langsung berubah. Xia Xinyu buru-buru menjelaskan bahwa menjadi sopir taksi online sekarang sangat menguntungkan. Ia berencana menabung cukup uang untuk memulai bisnis. Namun, ayah Xia tidak percaya. 9 dari 10 bisnis rintisan gagal. Apakah kamu ingin menjadi janda begitu cepat? Xia Xinyu hanya bisa mengalihkan topik. Bukankah kalian akan pergi ke reuni? Sekarang sudah hampir waktunya. Aku akan memintanya mengantar kalian. Lin Yi menggaruk kepalanya dengan canggung. Mobilku hanya muat untuk 2 orang. Paman dan bibi harus memanggil mobil lain. Mendengar ini, ketiganya mengira ia mengendarai sepeda motor. Berjalan di komplek perumahan, kedua orang tua itu masih menggerutu tentang Xia Xinyu. Anak nakal ini kena guna-guna ya, berani-beraninya cari pacar tukang ojek. Namun, detik berikutnya, Lin Yi mengeluarkan kunci pagani. Melihat pintu gunting yang perlahan naik, semua orang tercengang. Lin Yi tersenyum pada Xia Xinyu. Masuklah. Sikap kedua orang tua itu langsung berubah, dan ingin segera memasukkan putri mereka ke dalam mobil. Di dalam mobil, Xia Xinyu memberitahu Lin Yi bahwa ia akan pergi ke Times Square, dan sebenarnya ia adalah seorang streamer, dan ingin melakukan siaran langsung sebentar di dalam mobil. Lin Yi tersenyum tipis. Tidak masalah, beri aku ulasan bintang 5 setelahnya. Xia Xinyu segera memulai siaran langsungnya. Kalian tebak aku di mana? Penggemar sejati. Penggemar sejati. Wow, Pagani. Xiao Yuyu, pasti untuk meningkatkan popularitas. Penggemar sejati, mobil sewaan sendiri, ikan kecil. Xia Xinyu tertawa terbahak-bahak. Jangan bicara sembarangan, ya. Ini taksi online orang. Tak lama kemudian, mobil sampai di Times Square. Setelah Xia Xinyu turun, dia memberikan rating bintang 5 sesuai perjanjian.
Sistem langsung muncul. Selamat, Tuan. Misi rating selesai. Hadiah, sirkuit internasional Zonghai, dan keahlian mengemudi tingkat master. Xia Xinyu belum pergi jauh. Ketika Lin Yi memanggilnya lagi. Apakah kamu familiar dengan tempat ini? Aku ingin ganti ponsel. Mereka sampai di toko ponsel PR. Lin Yi memilih satu ponsel secara acak. Saat dia akan meminta pelayan untuk membungkusnya, Xia Xinyu menghentikannya. Apakah kamu mau membelinya online? Bisa lebih murah. Namun, Lin Yi tidak peduli. Tiba-tiba, pelayan bertanya, mau pilih casing ponsel juga? Kalau rusak, sayangkan. Lin Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu suka pakai casing. Tapi, kamu benar juga. Pelayan langsung membawa casing ponsel dan memintanya memilih. Lin Yi mengacungkan 5 jari. Maksudku, kalau lecet atau rusak, langsung ganti baru saja. Beri aku 5 untuk setiap warna. Sekalian, 1 MBC lagi. Bungkus semuanya. Xia Xinyu langsung tercengang. Ini terlalu sultan. Sementara itu, jumlah penonton live stream mencapai 5 juta. Jam berapa siarannya? Pamer kekayaan adalah raja konten video pendek. Setelah keluar dari toko, Xia Xinyu bertanya pada Lin Yi, masih mau beli apa lagi? Lin Yi tersenyum tipis, dan melihat ke toko jam tangan di samping. Jam tangan langka, hanya ada 6 di dunia. Pria itu dengan santainya minta 10. Hanya karena dia secara tak terduga membangkitkan sistem semua profesi. Tidak hanya mendapat hadiah mobil sport senilai 30 juta, rumah deret senilai ratusan juta. Asalkan dia menyelesaikan misi antar jemput wanita cantik, dia juga bisa dengan mudah menghasilkan 50 juta. Barusan, Lin Yi membawa streamer Xia Xinyu masuk ke toko jam tangan Jiang Xidan. Tapi, pelayan wanita itu tidak hanya tidak menyambut mereka, malah berbicara dengan nada sinis. Toko kami hanya untuk orang super kaya. Mana mungkin streamer kecil mampu membelinya? Saat Xia Xinyu melihat harga jam tangan melalui lemari kaca, dia langsung terkejut, karena harga satu jam tangan ini bisa untuk uang muka rumah, dan meminta pelayan untuk menunjukkannya. Tak disangka, pelayan itu langsung bilang, harus bayar dulu baru boleh melihat. Saat mereka sedang bersih tegang, seorang pria kaya masuk. Pelayan itu segera berlari kecil. Pak Lin, ada yang bisa dibantu? Sebelum pria kaya itu sempat bicara, gadis di sampingnya tiba-tiba berseru, sayang, lihat, jam tangan ini bagus sekali. Pelayan itu segera mengambil jam tangan itu, dan terus memuji selera gadis itu. Perbedaan sikapnya sungguh memalukan, sungguh membuat orang speechless. Di ruang siaran langsung, mulai ada yang berkomentar, streamer, jangan malu-maluin, cepat pergi. Lin Yi benar-benar marah, pilih kalimat selanjutnya. Mata anjing melihat orang rendah. Ia pun keluar dari Jiang Xidan, masuk ke toko Patek Philippe di seberang. Tuan, Nyonya, ada yang bisa dibantu? Ternyata keduanya tidak mengerti jam tangan. Akhirnya mereka harus mengandalkan ruang siaran langsung. Semua komentar di ruang siaran langsung menyarankan Lin Yi untuk membeli edisi peringatan 175 tahun. Xia Xinyu mengira Lin Yi akan marah, tapi tak disangka, ia langsung mengeluarkan kartu hitamnya dan meminta pelayan untuk membungkus 10 buah. Setelah tenang, pelayan itu mengatakan bahwa tidak ada stok, karena jam tangan ini hanya ada 6 buah di seluruh dunia. Nantinya akan diantarkan langsung kepadanya. Kejadian ini segera menjadi sensasi. Pelayan wanita di Jiang Xidan juga ikut berlari keluar saat melihat pembelinya adalah Lin Yi. Wajahnya lebih buruk daripada makan tai. Namun, dia masih dengan muka tebal mendekatinya. Tuan, lihat-lihat lagi di toko saya. Lin Yi tersenyum dingin. Orang miskin seperti saya tidak memenuhi standar pelayananmu. Pelayan wanita itu langsung putus asa. Buk, ia berlutut di lantai dan menamparkan pipinya sendiri dengan keras. Berapa banyak komisi yang hilang darinya? Kemudian, Lin Yi langsung memberikan sebuah ponsel sebagai ucapan terima kasih kepada Xia Xinyu karena telah menemaninya berbelanja. Setelah melakukan semua ini, Lin Yi pergi ke sirkuit internasional Zonghai. Resepsionis mengatakan kepadanya bahwa hari ini ada tamu VIP dan tidak dibuka untuk umum. Lin Yi sedikit bingung dan meminta mereka memanggil manajer. Gadis itu hendak menelepon ketika Qin Han, yang telah memesan tempat itu, masuk. Ada apa? Bukankah sudah kubilang hari ini dikosongkan? Saat resepsionis menjelaskan kepada Qin Han, Lin Yi sudah sampai di kantor di lantai 2. Manajer Zhou Haitao segera berdiri. Xiao Zhao, cepat ambilkan minum untuk Pak Lin kita. Xiao Zhao bingung. Pak Lin kita, Zhou Haitao menjelaskan sambil tersenyum. Sirkuit ini telah dibeli oleh Pak Lin. Mulai sekarang, beliau adalah bosnya. Lalu ia meletakkan buku rekening perusahaan di atas meja. Namun, Lin Yi malas melihatnya, dan langsung memintanya untuk menemaninya berkeliling. Sesampainya di sirkuit, Zhou Haitao bertanya apakah ia ingin mencobanya. Lin Yi mengangguk, suruh seseorang bawakan mobilku ke sini. Saat itu, Qin Han baru saja menyelesaikan satu putaran, dan dengan marah berlari ke arah mereka. Zhou gendut, apa yang kau lakukan? Berani sekali kau membawa orang masuk? Zhou Haitao terlihat malu, dan menjelaskan identitas Lin Yi yang sebenarnya. Semua orang terkejut, dan terdiam selama 2,5 detik.
Lin Yi berkata dengan tenang. Kosongkan tempat ini. Ganti rugi siapapun yang sudah memesan tempat ini. Qin Han dengan bijaksana menawarkan sebatang rokok. Bagaimana kalau kita balapan satu putaran? Pemenangnya bisa terus main di sini. Tentu saja Lin Yi tidak menolak. Qin Han segera melihat ke kiri dan ke kanan. Menanyakan di mana mobilnya. Dengan suara deru mesin, sebuah Pagani melaju dari kejauhan. Apa, kau pikir aku menggertakmu dengan mobil ini? Qin Han tertawa dingin. Aku menghabiskan lebih dari 3 juta untuk modifikasi mobilku. Performanya tidak kalah darimu. Balapan segera dimulai. Setelah aba-aba dari wasit cantik, kedua mobil sport itu melesat bersamaan. Saat tiba di tikungan, Qin Han mulai mengurangi kecepatan. Tapi Lin Yi tidak hanya tidak mengurangi kecepatan, malah terus menambah kecepatan. Semua orang tercengang. Astaga, orang ini pasti gila. Namun, Lin Yi dengan mudah melewati tikungan dan memenangkan perlombaan. Qin Han mengaku kalah. Dia keluar dari mobil dan membungkuk hormat kepada Lin Yi. Tapi dia tidak tahu bahwa alasan Lin Yi bisa menang adalah berkat keterampilan mengemudi tingkat master yang diberikan oleh sistem. Hari ini aku bertemu seorang master. Beri aku nomor kontakmu. Aku ingin ikut denganmu. Lin Yi baru saja mengeluarkan ponselnya.